Kembali lagi dengan saya, Sofia Novelina dari Prodi Sistem Informasi UPBJ UT Bandung dengan NIM 0487952268. Jadi kali ini saya akan memenuhi tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, di mana kita akan melakukan praktikum struktur direktori dan elemen ionik menggunakan Vue. Jadi saya sudah membuat PowerPoint di mana akan menjelaskan secara singkat dari proyek yang akan saya buat. Nah, di tugas kedua ini kita akan menampilkan data cuaca dari APA Open Meteo, di mana linknya sudah diberikan di e-learning ya. Nah, apa itu Open Meteo APA? Nah, itu merupakan layanan APA cuaca gratis dan tanpa autentikasi yang menyediakan data perakiraan berbasis koordinat geografis. Nah, endpoint yang kita gunakan seperti itu. Lalu struktur data yang dikembalikan APA merupakan seperti ini ya, kita bisa lihat di sini. Lalu langkah yang pertama itu kita akan siapkan struktur proyek. Nah, ada HTML, juga style CSS, juga script JS. Nah, HTML itu untuk struktur halaman dan elemen tampilan utamanya. Nah, sedangkan style CSS untuk gaya visualnya. Nah, sedangkan saya nanti akan menggunakan sesi cascading style sheet. Nah, karena itu versi lebih cerdas dari CSS-nya untuk desain yang lebih terorganisir ya. Nah, sedangkan script JS-nya nanti saya akan menggunakan TypeScript-nya. Mengapa menggunakan TypeScript? Karena ini tuh ideal untuk aplikasi skala besar dan kompleks ya, sedangkan yang JS itu cocok untuk proyek kecil. Karena di TypeScript itu logikanya lebih aman dari error. Nah, lalu ada struktur HTML seperti ini. Lalu ya, ini gaya CSS-nya. Cuman sebagian kecilnya saja. Nah, alur kerja keseluruhannya itu seperti ini ya. Nanti JavaScript-nya panggil APA-nya, lalu APA kirim JSON-nya, lalu menampilkan dashboard. Nah, tips pengembangan lebih lanjutnya itu nanti ada filter tampilan. Nah, berupa dashboard ya, tidak terlalu panjang juga. Nah, visualisasi grafik ada saya juga, tapi grafik untuk cuaca hari kedepannya. Sedangkan multikota saya tidak menambahkan ini, tapi untuk mahasiswa sekalian silahkan saja. Nah, ringkasan dari hasil akhirnya itu APA publik, di mana Open Meteo gratis langsung bisa digunakan. Juga ada Vanilla JS-nya, cukup HTML, CS, dan JS murni tanpa framework tambahannya nanti. Lalu tampilkan tabel data time dan temperatur, ditampilkan rapi dalam tabel responsif, sedangkan saya bukan dalam bentuk tabel tapi dalam bentuk dashboard. Jadi saya sudah membuat sintaks-sintaksnya untuk aplikasi cuaca ya, cuaca di Jakarta. Nah, dimana di HTML, homepage HTML-nya itu yang pertama itu ada ion kontennya. Nah, itu tuh komponen utama ioniknya yang menyediakan area scrollable untuk konten aplikasi. Nah, true itu untuk memastikan konten dapat mengisi seluruh area layar hingga di belakang headernya. Nah, sedangkan ada dashboard wrapper, itu tuh kelas CSS-nya yang berfungsi untuk mengatur tata letaknya agar responsif, membagi tampilan menjadi panel utama dan panel samping. Nah, lalu ada bagian headernya. Nah, itu tuh bagian atas yang menampilkan judul sistem informasinya ya. Nah, lalu ada data bindingnya, ada current time, ada weather status, juga UV index, wind speed. Nah, itu tuh gunakan untuk menampilkan data dinamis dari file TypeScript ke tampilan HTML-nya, di mana current time-nya itu untuk menampilkan suhu. Nah, sedangkan weather statusnya itu menampilkan status cuacanya, misal ada berawan, hujan. Nah, sedangkan humidity, UV index-nya, wind speed-nya itu menampilkan data statistik parameter cuaca lainnya ya. Perulangan NG4. Nah, itu tuh untuk melakukan perulangan otomatis yang menampilkan grafik suhu selama 5 hari berdasarkan data array dalam daily chart data. Lalu ada yang hourly datanya itu untuk mengulang elemen untuk menampilkan daftar perakiraan cuaca tiap 10 jam ke depan. Nah, ini. Nah, ada juga glass card. Nah, itu tuh untuk pas CSS untuk memberikan efek kaca, memberikan kesan modern transparan pada panel informasi. Juga ada stats row untuk mengelompokkan statistik seperti kelembapan angin, suhu, dan juga baris agar rapih. Nah, dimana itu tuh ada di sini.
Ini glass cardnya, lalu stats row-nya ya. Intinya dari tipe presentasi ini tuh kita menyebutkan bahwa kode ini menggunakan Angular dengan framework Ionic. Nah, juga menggunakan ng4 yang membuat kode lebih ringkas karena tidak perlu menulis elemen daftar satu persatu. Nah, lalu kita mulai ke TypeScript-nya, di mana ada komponen ya. Nah, yang komponen itu untuk mendefinisikan kelas sebagai komponen Angularnya. Lalu ada standalone true itu menandakan komponen ini mandiri, tidak perlu ng modul. Lalu ada imports, ada ion content, komponen. Nah, ini tuh memasukkan model Ionic dan modul Angular umum agar fitur seperti ng4 bisa digunakan. Nah, lalu kita mulai ke state managementnya. Itu variabel seperti current time, humidity, weather status itu untuk nilai awal defaultnya. Lalu ada hourly data, juga daily chart data itu sebagai array untuk menampung daftar data yang akan diulang di HTML. Seperti ini. Lalu ada juga fungsi ng onIt. Ini tuh untuk dijalankan sekali saat komponen pertama kali dimuat. Nah, di sini tuh sistem memanggil fungsi get weather data untuk mengambil data dari internet. Nah, lalu ada async get weather data. Itu untuk mengambil data cuaca dari API OpenMeteo secara asinkronus menggunakan fetch. Lalu ada await response JSON-nya. Response JSON itu untuk menunggu respon dari server dan mengubahnya menjadi format objek JavaScript ya. Nah, lalu ada pengolahan data. Nah, ada method digunakan untuk membulatkan angka desimal suhu agar tampilan lebih rapi. Juga ada temp24 slice itu untuk mengambil potongan data suhu 24 jam ke depan. Nah, lalu ada toLocal data string. Itu tuh untuk mengubah format tanggal mentah dari API menjadi format bahasa Indonesia yang mudah dibaca. Nah, lalu ada perulangan data looping logic. Itu tuh menggunakan perintah for loop untuk memproses data mentah dari API dan memasukkannya ke dalam array agar bisa langsung ditampilkan oleh ng4 dari HTML. Seperti ini. Jadi pada homepage TS ini bahwa file ini adalah otak dari aplikasi. Nah, tugas utamanya adalah mengambil data mentah dari internet, mengelolanya menjadi pembulatan, pemilihan icon, format tanggal, dan menyimpannya ke variabel agar bisa dilihat oleh pengguna ya. Lalu kita mulai ke homepage SCSS-nya, di mana ada background node. Nah, itu untuk menghilangkan latar belakang default Ionic agar kita bisa menggunakan latar custom pada pembungkus utama. Lalu linear gradient membuat warna latar belakang bertingkat biru muda ke pink yang memberikan kesan modern dan cerah ya. Lalu min height 100 VH itu tuh untuk memastikan latar belakang memenuhi seluruh tinggi layar perangkat. Lalu ada RGBA 225. Nah, ini itu tuh untuk memberikan warna putih transparan. Nah, lalu juga ada backdrop filter blur 15 VX. Nah, itu tuh untuk memberikan efek buram pada latar belakangnya. Lalu ada border radius 25 VX membuat sudut kartu membulat agar terlihat lembut dan ramah ya. Nah, itu tuh untuk glass card-nya. Lalu ada main grid-nya, di mana ada display grid untuk mengatur layout utama menjadi sistem kolom. Nah, ada 2 VR, 1 VR membagi layar menjadi 2 kolom, di mana kolom kiri panel utama 2 kali lebih besar dan kolom kanannya panel grafik. Nah, juga ada gap 20 VX memberikan jarak antar panel agar tidak rapat. Lalu ada font weight 800. Itu tuh digunakan pada suhu untuk menciptakan hierarki visual. Lalu ada line height 1 itu tuh merapatkan jarak ya antar baris. Nah, ada alik items flex end memastikan semua batang grafik mulai tumbuh dari dasar bawah yang sama. Lalu ada transition 0,3 hover itu memberikan animasi halus agar pengguna menyentuh atau mengarahkan kursor ke batang.
Lalu ada border radiusnya, itu untuk membuat bagian atas pada grafik bulat, sementara bagian bawah tetap rata. Nah, lalu ada box shadow, itu untuk memberikan bayangan lembut di bawah daftar perakiraan. Lalu ada justify content, itu secara otomatis untuk mengatur posisi waktu di sisi kiri dan detail cuaca di sisi kanan secara rapi. Lalu ada media, nah itu tuh untuk mengatur tampilan agar berubah otomatis saat dibuka. Lalu grid template column, itu untuk mengubah layout dari samping menyamping menjadi tumpuk ke bawah agar tetap proporsional. Nah, jadi seperti itu. Tipe ini tuh menggunakan teknik glass morphism dan responsive. Nah, ditekankan bahwa penggunaan CSS variabel dan sistem grid membuat tampilan tetap konsisten dan rapih. Lalu kita akan mulai ini ya. Nah, maka tampilannya sudah muncul sistem informasi cuaca Jakarta. Nah, ada grafik suhu 5 hari ke depan, Sabtu sampai Rabu ya, karena sekarang hari Jumat. Nah, keadaan kondisi sekarang adalah berawan gelap, dimana 29 derajat Celcius. Nah, sedangkan terasanya itu seperti 37 derajat Celcius karena rada panas ya. Gelap tapi terasa gerah. Nah, lalu ada UV indeksnya 2,35, kelembapannya 67%. Nah, perakiraan 10 jam ke depan. Nah, jam 5 itu 28 derajat, mulai turun. Lalu seperti ini ya. Nah, sedangkan jam 8 akan terjadi hujan sampai jam 2 pagi. Jadi seperti itu tampilan cuaca yang sudah saya buat. Sekian penyampaian saya mengenai tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan maupun ketidakjelasan. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Bye!